Hidup yang nyaman dengan ketenangan hati itu luar biasa teman-teman. Karena kita percuma punya uang yang banyak, penghasilan yang besar, tapi hati kita nggak tenang, nelongso. Hati kita tuh benar-benar nggak enak, gelisah itu nggak enak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang belum punya buku ini buku pertama aku, judulnya Jangan Pernah Lelah Ada Nikmat di Setiap Sholawat. Harganya 55.000. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa ke Gramedia, ada di Gramedia seluruh Indonesia. Nah, langsung aja aku akan bacain testimoninya ya teman-teman. Ini dari Mbak Vio. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam Mbak Mel. Saya mau ngasih testimoni sholawat yang benar-benar merubah hidup saya. Panggil aja, saya Vio, asal Surabaya. Maaf kalau yang saya ceritakan ini beda sama teman-teman yang lain. Mohon jangan dihujat ya. Mbak Mel, aku seorang wanita yang penuh dengan dosa. Perbuatan yang aku lakukan sungguh sangat memalukan. 2 tahun yang lalu saya ini kerja di dunia malam. Saya seorang LC. Kerja saya di tempat karaoke. Tiap malam saya mabok, saya juga bertato. Pokoknya duniaku selalu dulu sangat kelam, sangat gelap Mbak Mel. Sampai akhirnya saya pulang kerja, kondisi habis minum, saya motoran, dan akhirnya Allah ngasih teguran sama saya. Saya kecelakaan sangat parah, sampai kaki saya patah, tulang saya patah di 2 bagian, tulang kering sama lutut. Wajah saya hancur, tangan saya luka-luka. Waktu itu saya rasanya dunia sudah gelap. Saya mikir bahwa saya tidak akan bisa tertolong lagi karena kondisi saya yang begitu parah. Waktu posisi ada di rumah sakit, saya juga tidak segera ditangani karena saya mau RS waktu rumah sakit waktu azan subuh. Saya baru ditangani siang. Maksudnya masuk ya, bukan mau. Jadi masuk rumah sakit pas subuh, tapi baru ditanganinnya siang, dan masuk ruang operasinya maghrib. Ketika itu aku pasrah, aku minta dicabut aja nyawaku, tapi aku kuat demi ibuku. Hari-hariku di tempat tidur Mbak Mel, aku nggak bisa jalan selama 2 bulan. Aku berada di atas tempat tidur. Masuk bulan 3 aku udah mulai jalan meskipun pakai kruk, bener nggak ya namanya kruk, aku takut salah ya, kruk mungkin ya, tapi aku tetap berusaha sembuh. Dalam kondisi aku sakit, aku nggak bisa jalan, aku scroll YouTube sampai ketemu channel Mbak Mel tentang sholawat. Pertama hanya sholawat Jibril 100 kali dalam sehari, aku masih belum istiqomah. Sampai akhirnya saya sembuh dan alhamdulillah bulan ke-6 aku bisa jalan seperti biasa walaupun pelan-pelan. Setelah aku bisa jalan, aku mulai memperbaiki diri Mbak Mel. Saya sholat, baca sholawat Jibril, sholawat munjiat. Tapi setelah saya sembuh, bingung saya mau kerja apa. Karena hutang saya begitu banyak Mbak Mel, ada hutang pinjol di mana-mana. Karena untuk biaya waktu saya di rumah sakit begitu banyak. Karena saya tidak punya BPJS, tapi aku berpikir positif, tidak mau lagi terjun di dunia malam. Sampai akhirnya saya mulai jualan-jualan online. Awalnya saya sangat susah dan hampir tergiur kerja LC lagi, tapi saya tahan, saya memohon sama Allah untuk diberi petunjuk. Akhirnya saya pernah juga endorse Mbak Mel. Aku lupa tahu beneran Mbak Vio endorse aku. Yang dulu Mbak pas minus segitiga itu aku juga sering ngikutin live Mbak Mel pas minus segitiga. Aduh maaf lupa ya Mbak ya. Alhamdulillah sedikit demi sedikit hutang saya terbayar meskipun belum semuanya lunas sampai sekarang. Jualan online saya alhamdulillah lancar. Sekarang aku juga daftar affiliate TikTok dan alhamdulillah sekali Mbak Mel. Sampai ketika waktu live banyak yang CEO, begitu dahsyat rezeki yang diberikan sama Allah. Sampai detik ini saya masih berjuang untuk melunasi sisa hutang saya. Doakan ya Mbak Mel, semoga semua sisa hutang-hutang saya segera terlunasi dan saya bisa istiqomah
tetap berada di jalan Allah. Amin. Semoga teman-teman aku yang lain segera terketuk hatinya tanpa dapat teguran seperti yang aku alami. Maaf ya Mbak Mel, testimoni saya terlalu panjang. Sebenarnya ini aib karena aku hanya wanita pendosa. Makasih ya Mbak Mel, semoga Mbak Mel diberi kelancaran rezeki yang berkah barokah, diberi kesehatan sekeluarganya, amin. Semoga bisa dibaca dan dibalas sama Mbak Mel. Waalaikumsalam Mbak Vio, aku ikut senang bacanya. Semoga istiqomah sholawatnya ya, karena itu jadi benteng diri kita. Insya Allah segera lunas hutangnya, jangan pernah lelah dan putus asa. Nggak mudah bisa hijrah, Mbak hebat. Saran aku jangan lepas 500 munjat setiap hari. Alhamdulillah bisa dibalas sama Mbak Mel ya Mbak. Makasih ya Mbak atas semua motivasinya. Masya Allah ya teman-teman, itu tadi testimoni dari Mbak Vio di Surabaya. Apapun latar belakang kita, apapun yang saat ini kita lakukan, bahkan mungkin yang sekarang masih jadi LC seperti Mbak Vio ya, udah deh jangan ragu untuk bersolawat. Solawat aja. Walaupun saat ini teman-teman masih melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, udah sholawat aja ya, karena dengan sholawat nanti teman-teman akan terketuk hatinya, akan tertarik gitu ya, otomatis teman-teman jadi sholat. Dan ketika sudah mulai sholat, otomatis nih lama-lama teman-teman akan dengan sendirinya meninggalkan perbuatan-perbuatan yang salah. Entah itu teman-teman dengan sendirinya mau berubah, atau tiba-tiba pokoknya kayak ada aja kendala yang bikin teman-teman tuh nggak bisa melakukan hal-hal yang salah lagi. Gitu loh ya, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Teman-teman semangat terus ya. Insya Allah hidup kita tuh berubah. Insya Allah hidupnya teman-teman berubah. Ya, tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang tidak luput dari dosa. Kita semua punya dosa. Dengan dosa yang masing-masing kita lakukan, ada dosa ghibah, ada yang hobinya dosanya berpikiran buruk, ada yang hobinya dosanya misalnya ninggalin sholat, ada yang macam-macam teman-teman ya. Jadi kita nggak perlulah kalau ada orang yang mungkin pakaiannya terbuka banget, atau pakai hijabnya masih hijab yang cekbel ya, cekek belakang gitu ya, atau yang masih pakai celana kayak aku masih pakai celana teman-teman. Udahlah, kita tuh nggak usah yang ngelihat orang tuh kayak merasa ih kok begini banget. Nggak usah, kita nggak perlu menilai orang lain, cukup Allah yang menilai kita. Kita itu cukup memperbaiki diri kita sendiri ya. Walaupun memang kita harus mengajak orang-orang lain untuk berbuat baik, tapi dimulai dari diri sendiri. Percuma kita ngajak orang lain menjadi baik tapi kita tidak mengoreksi diri. Hati-hati, kadang-kadang setan ketika setan tidak bisa membuat kita menjadi jahat, menjadi jelek, setan membuat kita menjadi baik, setan membuat kita menjadi sangat baik, setan membuat kita menjadi sangat soleh. Dan ketika kita sudah menjadi soleh, berilmu, kita menjadi orang yang sombong. Nauzubillah min zalik. Jangan sampai seperti itu ya teman-teman ya. Semangat terus ya buat Mbak Vio. Bener loh, nggak mudah untuk hijrah ya, apalagi dengan kondisi ekonomi yang sulit, ditambah lagi Mbak Vio punya hutang juga, hutang pinjol juga ya kan. Dan kalau kita mau mengejar menjemput rezeki yang halal, itu rasanya terutama bagi para pemula itu gak mudah. Gak mudahnya tuh apa, kita tuh kayak yang berat ngejalaninnya, godaan hati tuh berat banget gitu ya untuk sabar. Kalau yang nggak pemula, yang udah terbiasa menjalani hari-hari, apalagi udah biasa bersolawat, walaupun susah, tenang hatinya, tenang, ntar ada jalan lagi dari Allah. Tapi kalau yang buat pemula itu berat banget. Dan Masya Allah, Alhamdulillah Mbak Vio bisa melaluinya. Bahkan jadi jualan hijabnya juga lancar ya jualannya, kemudian jadi affiliate juga. Teman-teman, itu beneran dahsyat banget. Pertolongan Allah itu tidak pernah kita sangka-sangka datangnya dari mana aja ya. Jadi semangat terus, baca sholawat aja terus. Teman-teman sekarang lagi punya cita-cita apa? Teman-teman misalnya pengen afiliatnya yang punya TikTok, afiliatnya laris, udah sholawat aja. Sholawatnya bebas, mau sholawat Jibril, mau sholawat munjiat. Tapi kalau aku sih senengnya sholawat munjiat ya. Terserah teman-teman mau dikhususkan sholawatnya atau tidak. Memang beda ya ketika kita menghususkan satu doa ya, dengan kita membaca banyak sholawat itu, maksudnya dengan kita meminta banyak gitu ya. Memang beda ketika kita menghususkan. Tapi kalau misalnya permintaan kita terlalu banyak, kalau aku sendiri pribadi permintaanku terlalu banyak teman-teman ya, aku nggak bisa menghususkan untuk
misalnya aku kepengen sembuh, tapi aku tuh kepengen juga lancar rezeki aku untuk keluarga aku. Aku juga kepengen bisa pergi umroh, beribadah umroh bersama keluarga besar aku gitu. Jadi terlalu banyak yang aku inginkan, maka itu aku baca sholawat, aku minta semuanya sama Allah, tidak ada yang aku khususkan, aku minta semuanya ketika aku sholat, dan untuk urusan hasil aku kembalikan kepada Allah. Terserah Allah mau ngabulin yang mana dulu, yang memang pantas buat aku dan aku butuhkan buat ya, dan aku benar-benar butuhin gitu loh teman-teman. Ya terserah teman-teman mau baca apa tadi, tapi aku tadi saranin ke Mbak Vio untuk baca sholawat munjiat 500 kali sambil beraktivitas, gak apa-apa teman-teman ya, karena aku ngerasain sendiri the power of munjiat, ngerasain sendiri ya, beda banget rasanya teman-teman. Walaupun sholawat Jibril juga bagus, terserah kalau teman-teman senangnya sholawat Jibril nggak apa-apa ya. Dan kalau teman-teman belum hafal, kalau teman-teman nggak hafal, nggak usah dihafal. Nanti dengan sendirinya teman-teman hafal sendiri. Baca sholawat sambil lihat teks. Di buku ini juga ada sholawat munjiat ya. Baca setiap habis sholat, baca 20 kali, 30 kali, nanti hafal sendiri. Insya Allah. Ya paling lama seminggu, paling lama banget 2 minggu, nggak nyampe sebulan teman-teman. Yang penting istiqomah baca sholawatnya. Masya Allah, adik aku sendiri, tadinya adik aku ini nggak mau baca sholawat munjiat, tapi ketika dia mulai mendapatkan banyak masalah dalam hidupnya, mendapatkan banyak kesulitan-kesulitan dalam hidupnya, akhirnya adik aku terketuk untuk mulai membaca sholawat munjiat. Pertama istrinya dulu yang baca, akhirnya adik aku baca, dan Masya Allah ketika dia mulai baca sholawat munjiat, dia pelan-pelan berubah. Kehidupannya jadi lebih baik, walaupun ekonomi belum meningkat ya, tapi ada aja jalan dan hatinya tuh tenang. Dia bilang walaupun banyak masalah, walaupun masalah besar, tapi hati tenang. Dan dia jadi yang berpikir udah nggak mikirin lagi kayak misalnya usaha itu kan butuh modal, dia udah nggak mikirin lagi. Dia nggak minta sama Allah untuk modal, dia cuma minta sama Allah cukup, sampai segitunya teman-teman. Jadi kayak dia udah nggak lagi mikirin hasil, pokoknya jalanin aja semuanya. Hidup yang enteng, hidup yang nyaman dengan ketenangan hati itu luar biasa teman-teman. Karena kita percuma punya uang yang banyak, penghasilan yang besar, tapi hati kita nggak tenang, nelongso. Hati kita tuh benar-benar nggak enak, gelisah itu nggak enak banget. Tapi ketika uang kita pas-pasan, bahkan mungkin kita kekurangan, tapi hati tenang, itu beda banget. Dan yang bisa merasakan itu hanyalah orang-orang yang tawakal kepada Allah, orang-orang yang dekat sama Allah. Dan gimana caranya bisa dekat? Perbanyak sholawat. Mulai dari perbanyak sholawat. Dengan memperbanyak sholawat, insya Allah pelan-pelan jadi mulai sholat, baca Quran. Teman-teman ya, tips buat kalian, kalau misalnya kalian itu baca Quran, pengen banget baca Quran. Biasanya orang udah kalau sholawatan pengen banget baca Quran, tapi waktunya susah. Nanti aja deh subuh nggak sempat. Nanti aja deh asar atau zuhur atau maghrib, isya nggak sempat, akhirnya nggak ngaji. Nah saran aku buat yang kalian yang pengen banget ngaji tapi waktunya berat, waktunya susah, kalian teman-teman coba paksain diri ya, 5 ayat aja tiap habis sholat. Siapin Quran di atas sejadah kalian, atau kalian download aplikasi Quran di handphone kan bisa. Jadi nanti pas abis sholat, abis sholawatan, abis doa, sebentar aja 5 ayat atau 10 ayat sebentar. Karena kalau nggak gitu kita nggak ngaji-ngaji. Ya kalau misalnya kita 10 ayat ya abis sholat, otomatis kalau sholat wajib aja 5 kali sholat 50 ayat. Itu kan sebentar ya. Buat teman-teman yang kerja juga kan bisa ya, insya Allah baca cuma 10 ayat mah sebentar, nggak nyampe semenit ya. Nggak nyampe 2 menit lah ya. Baca 10 ayat, sehari 50 ayat, 50 kali berapa kali lipat tuh teman-teman pahalanya. Karena satu huruf yang kita baca pahalanya 10 kan, Masya Allah. Ya, dan mudah-mudahan insya Allah kelak salawat kita, bacaan Quran kita yang kelak nantinya jadi penolong kita di alam kubur, di akhirat nanti. Amin amin rabbal alamin. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Semoga bermanfaat ya dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Vio selalu istiqomah. Amin amin rabbal alamin. Rizkinya makin lancar ya Mbak Vio, bahagia dunia akhirat, bisa bahagiain ibunya. Amin amin rabbal alamin. Itu juga dengan teman-teman yang nonton. Makasih ya, semoga barokah rizkinya, lancar selalu, kita istiqomah terus. Amin amin rabbal alamin. Yang punya utang-utangnya lunas, amin. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.